Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Sedang bisa jumpa lagi dengan kalian di konten kali ini. Dan seperti biasa kita akan membuka ruang diskusi publik atas video-video yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream teman-teman. Kalian bebas memberikan komentar, sama-sama kita jaga beretikanya kita dalam bersosial media. Dan kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas video perpolitikan yang pertama. Safari politik Jokowi berpotensi ancaman buat Pak Prabowo. Ini kita benarkan dulu ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke, let's go. Tafsir politik semacam itu nggak terelakkan ya. Saya sendiri tidak merilis survei, ya, tetapi ada anggota Persepi yang merilis survei Indopol yang memang menunjukkan penurunan popularitas presiden. Tentu kita perlu menunggu ya data survei dari lembaga-lembaga lain. Tapi poin saya, kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menafsirkan turunnya Pak Jokowi ke safari politik di banyak daerah sebagai satu sinyal yang menunjukkan beliau mulai mencium aroma terkait dengan 2029 dan itu ada hubungannya dengan Pak Prabowo, itu nggak bisa diingkari sama sekali. Itu sangat justified ya, tafsir semacam itu. Dan tentu saja buat Pak Prabowo ini juga satu sinyal yang harus dibaca secara lebih hati-hati. Ada apa? Ya, semuanya juga mengamati tentang bagaimana jalannya perpolitikan ke depan tentang 2009. Padahal masih jauh teman-teman ya. Awalnya Pak Jokowi itu mengeluarkan gagasan, mengeluarkan sebuah statement bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Dan kita semua mendukung hal itu. Akan tetapi semakin kesini Pak Jokowi semakin meyakini nih bahwa Gibran akan ditinggalkan Prabowo 2009 teman-teman. Itu ya yang hari ini kita bisa lihat ya perpolitikan terjadi. Ada di mana orang-orang di sekitar Pak Prabowo, circle-nya Pak Prabowo itu tidak menginginkan Gibran untuk diajak kembali untuk jadi wapres. Padahal sejak awalnya, bahkan Golkar pernah mengeluarkan statement Prabowo Gibran 2 periode. Pak Jokowi pun mengeluarkan statement Prabowo Gibran 2 periode. Walaupun banyak yang mencoba untuk memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi, akan tetapi usaha-usaha yang mereka lakukan untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu semakin kesini semakin terlihat sepertinya mereka berhasil teman-teman ya. Ini hanya pengamatan saja. Apakah kemudian Pak Prabowo akan benar-benar meninggalkan Gibran sehingga Pak Jokowi mulai melakukan safari politik? Karena hal itu kita sama-sama nggak tahu teman-teman ya. Tapi apa yang nampak di permukaan itu sudah terlihat sepertinya akan terjadi seperti itu. Bahkan masyarakat pun sekarang hari ini melihat perlakuan-perlakuan dari pemerintahan kepada Mas Gibran. Sekalipun itu hanya asumsi saja. Ada penjelasan dari pemerintah terkait dengan misalnya ya Mas Gibran yang tidak duduk di samping presiden, wakil presiden tidak duduk berjajar dengan presiden tapi berjajar dengan para menteri. Sekalipun itu ada alasan dari pemerintahan, tetapi masyarakat berasumsi dan kemudian banyak yang mengatakan majukan Gibran sebagai presiden 2009. Banyak juga yang kemudian memasangkan KDM dengan Gibran dan sebagainya. Itu adalah asumsi-asumsi yang berkembang di masyarakat. Tapi apakah nanti ke depannya nanti Prabowo Gibran akan tetap 2 periode dan kemudian Pak Jokowi memperkuat hal itu? Kita nggak tahu ke depannya teman-teman. Ini hanya analisa-analisa politik yang kemudian patut untuk kita perhitungkan, patut untuk kita pelajari dan amati teman-teman ya. Kita next ke video selanjutnya. Mobil Mr. Jack dicegat dan diserbu emak-emak. Diserbu, mobil bapak diserbu warga. Diserbu warga. Diserbu. Waduh. Ada adik bayi loh teman-teman. Tangan bapak jangan ditarik. Pas pampres lagi kebingungan teman-teman ya. Tangan bapak jangan ditarik ya. Jangan ditarik ya. Jangan tarik. Ya. Ya. Luar biasa teman-teman ya. Dicegat warga loh. Mereka boleh tahu loh, padahal banyak mobil di sana, tapi mereka tahu mobil mana yang ada Bapak Joko Widodo. Gantian ya, udah ya. Oke. Ya, udah. Sudah.
Udah ya, jangan ditarik bapaknya ya, jangan ditarik tangannya ya. Jangan ditarik ya. Oke. Anaknya sampai nangis tuh Sudah ya. ketemu Pak Jokowi. Sudah ya. Sudah ya Mama. Kita next ke berita selanjutnya. Kita bisa melihat bahwa segitu cintanya masyarakat NTT sama Bapak ya. Jokowi anti post power. Alasan kenapa Jokowi tidak akan pernah kehilangan Ini kekuatannya. berkeliling ini Pak Jokowi gimana Bang berkeliling ini? Gini konteksnya gini. Bagi kami berdua kalau ada orang menanyakan apakah Pak Jokowi itu post power syndrome atau enggak? Kami selalu bilang Pak Jokowi nggak akan pernah post power syndrome. Karena apa? Karena basis legitimasi kekuatan Pak Jokowi itu adalah persepsi publik. Selama persepsi publiknya masih bisa beliau kelola, beliau masih bisa muncul di publik, kecuali Instagramnya diblokir Meta atau nggak ada Instagramnya bisa menyorot Pak Jokowi atau udah ada yang meliput lagi Pak Jokowi. itu mungkin akan post power syndrome. Tapi selama Pak Jokowi masih hadir dan bisa bersentuhan dengan persepsi publik, Pak Jokowi nggak akan pernah kehilangan powernya. Kira-kira itu teori saya lah, karena basis kekuatannya bukan kekuasaan formal, bukan organisasi yang sampai ke akar rumput atau partai politik dan lain-lain gitu. Nah, dalam konteks ini Abang melihat rencana keliling Bang. Pernyataan soal Jokowi ini bikin publik diam. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, Bu Irma tidak bisa terlibat aja ya. Senturi. Wah kok Pernyataan bisa soal Jokowi ini langsung. Ini Prilly mulai bergoyang pakai seragam PSI, partai lain waspada. Iya kah Prilly Latuconsina ya? Masuk PSI kah? Aduh, kicau lagi lagunya. Copyright nanti teman-teman ya. Kita hilangkan dulu. Ya, ngeri sih artis-artis muda ya, dari yang cantik sampai yang Najib pelawak mulai masuk PSI teman-teman ya. Next Ini ada apa ini? Ketemu Jokowi terharu. Terharu akhirnya bisa ketemu. Gimana tadi? Luar biasa. Teman-teman yang udah ngehujat, stop lah, stop, jangan lagi. Nanti ada bilang ada yang arahkan, ada yang kasih uang saku. Saat ini Next, saya berada teman-teman. di Wuhan. Ini adalah Jokowi, jembatan yang presiden menghubungkan terkenal di antara dunia. Wuhan yang Dengerin tuh di pembenci sebelah Pak sini sama Jokowi. yang di sebelah sana. Ada perputaran ekonomi yang besar sekali. Di bawahnya ada kereta, di sana itu untuk jalan yang mobil dan lain-lain. Ini adalah jembatan yang pertama kali dibangun. Ternyata orang di sini dulu kan, kalau dibangun jembatan, dong yang penyeberangan yang laut yang menolak. Tapi sampai 2023 ada 1, 2, 3, dan 4. Itu menandakan apa? Bahwa infrastruktur itu tidak menghilangkan pekerjaan, teman-teman, tapi menimbulkan pekerjaan baru. Ini menjadi yang luar biasa sekali. Inilah menjadi mungkin keberuntungan kami, yaitu generasi Z yang ada di Indonesia dibanding dengan generasi Z yang ada di seluruh dunia. Itu adalah menyaksikan caranya Pak Jokowi menjadi presiden. Saya tidak berlebihan untuk ngomong ini, teman-teman, tapi ada beberapa kisah-kisah yang inspirasional. Ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah bahwa keputusan itu harus dimulai dari perhitungan. Tidak boleh keputusan itu berdasarkan dia kan sudah ahli, dia kan sudah memang bidangnya itu, dia ini adalah senior, harus didengarkan. Contohnya apa? Contohnya ketika corona, semua orang menyuruh untuk lockdown. Presiden itu memutuskan apa? Oke, kita nggak ada namanya lockdown. Ternyata itu benar, Pak. Keputusan itu dipuji oleh semua negara, itu menjadi keputusan yang berhasil. Kuliah pun kami dibahas, Pak. Keputusan yang berhasil itu keputusan Indonesia untuk tidak lockdown. Mereka memuji keputusan tersebut. Kira-kira menurut kalian benar nggak Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik di dunia saat ini? Yes, saya setuju teman-teman ya. Bagaimana dengan kalian? Tulis kolom komentar. KDM Apa KDM? Deddy Mulyono. Mulai nih Rocky Gerung ini ya. KDM jadi King Deddy Mulyono loh. Kang Deddy Mulyadi itu Rocky. Astaga Pak Rocky Gerung ini teman-teman ya. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM King Deddy Mulyono. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya serah, tapi bukan saya minta, saya diundang itu dan dia bersedia. Oke. Coba kita lihat ya apa yang saya ikuti apa yang kalian ucapkan tadi itu. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba?
Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat gitu. Sehingga bisa dibantah retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Makanya keluar gagasan KDM Gibran 2029 teman-teman ya. Keluar gagasan karena pendukung Pak Jokowi, pendukung Gibran dan KDM semuanya sama. Entah siapa yang mau jadi capres ataupun cawapres, kalau dua orang ini berada dalam satu tim, teman-teman, sudah selesai ya. Kemenangan dipastikan dalam satu putaran. Next teman-teman ya. Dulu dibangunin jalan tol, protes katanya jalan tol nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Sekarang MBG. Sekarang dikasih makan sama dikasih susu. makan sama susu. Protes juga. Jadi maunya apa sih dulu? Jadi maunya apa sih? Dulu Pak Jokowi bangun infrastruktur teman-teman. Mereka katakan apa itu bangun itu nggak bisa dimakan, itu mau makan jalan, mau makan batu. Giliran dikasih MBG makanan bergizi gratis, ya ngeluh lagi. Apa sih mau kalian? Next lah teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang juga menarik untuk diperbincangkan kali ini adalah soal unggahan video yang diunggah oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tentang pentingnya rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset itu adalah sebagai instrumen untuk melawan koruptor di Indonesia. Dalam unggahan videonya yang diunggah sekitar 3 hari yang lalu, Gibran mengatakan bahwa sudah terbukti korupsi telah mengakibatkan bagaimana negara itu rugi dan masyarakat kemudian berdampak secara signifikan. Karena itu bisa berdampak kepada sektor yang lainnya, misalnya soal pelayanan publik yang tidak maksimal, dan tentu saja masyarakat secara umum pastilah dirugikan dalam konteks ini. Oleh karena itu, rancangan undang-undang terkait dengan perampasan aset itu wajib hukumnya untuk segera disahkan sebagai instrumen supaya koruptor itu misalnya jerah dan tidak lagi mengulang perbuatan-perbuatannya yang jelas-jelas melawan hukum. Bahkan dalam videonya itu Gibran menyebutkan data dan bahkan yang dikutip adalah data yang dimiliki oleh ICW bahwa dalam rentang kurun waktu tertentu selama bertahun-tahun sudah ratusan triliun duit negara yang dikorupsi oleh para koruptor telah mengakibatkan negara itu rugi dan masyarakat secara umum pastilah terdampak secara signifikan. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang cukup ramai diperbincangkan oleh publik ya, tentang bagaimana seorang Wakil Presiden Republik Indonesia untuk yang kesekian kalinya bicara tentang pentingnya rancangan undang-undang terkait dengan Gibran perampasan teman-teman ya di pejabat kita adalah ini sebagai instrumen untuk melawan korupsi di Indonesia. Ada beberapa fakta dan realitas yang sepertinya sangat layak. Itulah kenapa mereka begitu takutnya Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia. Bisa saja itu undang-undang perampasan aset disahkan di era Gibran teman-teman ya. Ya, itu yang mereka takutkan. Mereka nggak mau Gibran pimpin karena itu berbahaya bagi circle mereka teman-teman ya. Kita next ke video selanjutnya. Sepertinya memang Raja Jawa ini sangat kuat. Nggak bisa bayangkan, kita sudah hampir 1 tahun hanya disibukkan oleh satu keluarga ini. Kapan kita melawan dia? Kenapa ini teman-teman? Semoga cepat sembuh ya Pak Zaidu. Next, aku nggak mau banyak komen teman-teman ya. Rocky boleh ngomong tentang wah Prabowo ke forum internasional, forum ini. Tapi ingat kalau menurut dari kacamata seorang sutradara kayak Garin Nugroho, Gibran lagi tercatat loh. Data ngasih susu, ngasih. Kita ketawa semua kalau intelektual, tapi rakyat itu merekam betul. Sadar nggak sih kaum intelektual ini? Keren banget sih. Wah,
Prabowo dibawa ke India jadi tuan rumah, terus kawin. Wah, rakyat nggak peduli. Yes, setuju. Wih, apa ini teman-teman? Mulai muncul nih teman-teman ya. Menuju RI 1 Anies, wakilnya Deddy Mulyadi. Tolonglah. Sejauh ini yang paling jauh. Ini pendukung Anies Baswedan dan pendukung KDM ini bagaikan langit dan bumi, air dan api, minyak dan air. Nggak mungkin bisa bersatu. Ini siapa yang buat? Media 2 CCTV mengeluarkan sebuah postingan dengan tulisan menuju RI 1 katanya Anies dan wakilnya Kang Deddy Mulyadi. Sefans-fansnya saya kepada KDM kalau dia berpasangan dengan Anies, mohon maaf saya tidak akan pilih. Ya, berbeda teman-teman ya. Sefans-fansnya saya kepada Pak Jokowi ketika Pak Prabowo menggandeng Gibran, saya pilih. Karena Pak Prabowo boleh lah teman-teman ya. Tapi fans-fansnya saya, bahkan Gibran pun, sefans-fansnya saya kepada Mas Gibran, kalau Mas Gibran berpasangan dengan Anies, mohon maaf Mas, aku nggak pilih. Aku pilih KDM aja dengan pasangan lain teman-teman ya. Ini paling jauh teman-teman ya. Kenapa? Karena ya boleh dong kita semua menilai dan kemudian kita teman-teman ya, memberikan sebuah penilaian kepada seorang pemimpin. Kalau saya secara pribadi banyak melihat apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan itu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan ataupun janji-janji politiknya teman-teman ya. Itu membuat saya memberikan penilaian kepada Pak Anies Baswedan adalah orang yang pintar berkata-kata saja, tapi actionnya, kerjanya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Itu penilaian saya secara pribadi ya. Tapi penilaian mungkin pendukung Pak Anies itu beda ya. Mungkin mereka lebih senang diabobokan dengan kata-kata atau dengan hal yang religi mungkin teman-teman ya. Tapi kalau memang benar ya, tapi ini nggak mungkin sih teman-teman ya, KDM dipasangkan dengan Pak Anies Baswedan, mohon maaf, sefans-fansnya saya kepada KDM, saya nggak bakalan pilih teman-teman ya. Tapi di sini menarik juga komentar-komentar netizennya teman-teman ya. Coba kita baca. Saran lebih baik Anies sama lebih jauh lagi, ada yang komentar lebih jauh teman-teman ya. Nah ini ya komentarnya, saya coba perbesar. Saran lebih baik Anies sama Roy Suryo, kalau enggak Dr. Tifa lebih cocok katanya. Iya kan Dr. Tifa panggil sama Pak Anies Nis. Nis. Oke. Kenapa Anies, apakah tidak ada lagi orang Indonesia? Yang jadi pertanyaan, mau nggak Kang Deddy diduetin sama Anies? Secara Kang Deddy itu kader Gerindra yang notabene anak buah Pak Prabowo. Mana mau Bapak Aing dipasangkan sama Anies katanya. Bang Anies mau mencalonkan diri jadi presiden, itu bagus sekali. Jawaban yang milih siapa? Ada nggak? Kalau Anies sama KDM bisa nyalon capres cawapres, insya Allah 85 suaranya menang mutlak, aku yakin katanya. Lagian partai mana yang mau ngusung Anies? Ada loh. Partai Pagar itu teman-teman ya, Partai Gerakan Rakyat. Kalau mereka berdua memimpin negara ini pasti sangat maju. Ada yang mendukung KDM Presiden RI 2009. Saran aja Anies sama Dr. Tifa. Ya, aku sudah bilang teman-teman ya. Aku sudah bilang bahwa sejauh ini yang paling jauh. Ya, malahan pendukung KDM menyarankan bahwa Anies Baswedan berpasangan saja sama Roy Suryo atau sama Dr. Tifa, teman-teman ya. Ya bebas saja orang menganalisa, mempasang-pasangkan siapa capres dan cawapres yang mereka mau dukung. Itu bebas saja sekalipun masih jauh, tapi hal itu sudah menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi, di mana orang-orang sudah pengen sebenarnya ini mengartikan apa sih? Apakah sudah mereka ingin mengganti pemerintahan yang baru yang ada sekarang, mereka tidak mau mempertahankan, sehingga banyak wacana KDM bersama Gibran bersama dengan AHY misalnya ya,
KDM bersama dengan Prabowo atau Gibran bersama dengan Pak Jokowi, banyak wacana-wacana yang timbul seperti itu. Itu tandanya apa sih teman-teman? Apakah karena masyarakat ini pengen ada pemerintahan yang baru, yang mempunyai sistem yang baru, kabinet yang baru dan sebagainya? Silahkan kalian berikan pendapat kalian kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.